Pak, soal ini tadi Pak, penegasan sedikit yang soal apa, hukuman mati tadi Pak ya. Tadi ada 43, mungkin bisa direview sedikit. Ya, ya Pak ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aspidum juga, dari hukuman mati sejumlah 43 ini 43 ya, ada perkara narkotika, ada perkara urhada juga. Ini tentunya dieksekusi kalau sudah inkrah. Inkrah itu kan ada upaya hukum sampai Mahkamah Agung kan sudah turun, itu pun sudah inkrah, tapi karena hukuman mati masih harus dilengkapi grasi. Jadi yang bersangkutan harus grasi dan memberikan kesempatan lagi untuk PK karena memang haknya terpidana dan ahli warisnya. Nanti kalau sudah dilengkapi PK dan grasi itu sudah dilaksanakan, ya tinggal nunggu waktu Pak. Tinggal nunggu waktu apakah dari Kejaksaan Agung sana diserahkan ke masing-masing Kejati atau dikumpulkan dibawa ke Cilacap seperti tahun yang lalu, ya kita tinggal melaksanakan Pak ya. Soal RJ juga jadi salah satu yang tertinggi Pak di Indonesia. Bagaimana soal pengajuan iya, RJ? Pak, karena kita itu kan RJ itu program pimpinan Pak. Intinya penyelesaian perkara itu tidak ya harus apa tumpul, tidak harus dilaksanakan ke pengadilan, tapi kalau memang ada perdamaian sesuai dengan perja tadi ya harus di RJ-kan. Nah kita kan Kejati, ada Kejati tipe B, ada Kejati tipe A. Lah kita itu kan masuk Kejati tipe B tapi rasanya seperti Kejati tipe A karena saking banyaknya Pak. Biasanya Kejati tipe B kan cuma 6 kejari, 7 kejari. Kita itu tipe B tapi berapa? 27 kejari 23 kejari ya, jadi 2 cabang. Jadi kan makanya bisa dikatakan kejari tipe B, rasa tipe A, rasanya. Tadi sudah disampaikan RJ sebanyak itu berapa? 166 tadi, termasuk yang paling banyak Kejati tipe B Pak. Tapi kalau dibanding Kejati tipe A, ya kalah. Oke. Pak, terakhir Pak, jadi apa PR di 2024 Pak? Tadi kita masih ada 35 DPO yang di tahun ini, tahun 2023. Next di 2004 ini apa pekerjaan rumah buat Kejati Aceh juga? Ya, kalau DPO tentunya upaya kita melakukan koordinasi dengan Polres, dengan Polda, kemudian secara kedinasan kita berkirim surat ke Direktur E Pak, itu yang punya AMC itu untuk menindaklanjuti, itu semua sudah kita kirim ke sana Pak. Tapi karena program se-Indonesia kan DPO itu, jadi ya antri mana yang bisa diketahui, mana yang bisa dideteksi, itu baru dilakukan penangkapan. Mudah-mudahan secepatnya bisa tertangkap. Makanya kami juga mengharapkan peran serta masyarakat, khususnya media massa, untuk yang DPO belum tertangkap, tolong diinfokan untuk kita tangkap.